Bab 294, Membunuh Naga Kelelawar Darah Purba. Pencahayaan melintas di cakrawala bersama dengan gemuruh petir yang dalam. Di kejauhan di depan kilatan petir itu, sosok berdarah secara manual melarikan diri. Darah segar seperti aliran kecil saat mengalir di tanah dan meninggalkan jejak berasap putih menyilaukan di tanah. Lindung duduk di punggung harimau sementara matanya menatap sosok berdarah raksasa itu. Saat ini, karena Bloodbath Dragon terluka parah, Little Flame bisa dengan mudah menyusulnya. Namun, Lindung tidak berusaha mencegatnya dengan gegabah. Meskipun Bloodbath Dragon terluka parah oleh 4 klan besar dan faksi elit lainnya, itu masih cukup menakutkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, salah satu kesalahan dapat dengan mudah menyebabkan nyawa seseorang. Lindung selalu individu yang berhati-hati. Oleh karena itu, dia tidak berniat memberi naga kelelawar darah kesempatan untuk bertarung demi nyawanya. Berdasarkan cedera Bloodbath Dragon saat ini, semakin cepat ia melarikan diri, semakin parah cederanya, sementara itu juga akan menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, pada saat itu tidak bisa lagi bergerak bahkan untuk menyelamatkan nyawanya, Lindung akan bergerak. Sepertinya tidak ada orang lain yang tertarik dengan naga kelelawar darah ini. Aku kira sebagian besar dari mereka seharusnya pergi ke istana bawah tanah untuk mencari harta karun. Lindung melirik ke belakang. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengikuti di belakangnya, dia segera menghela nafas lega. Lagi pula, ini akan membebaskannya dari banyak masalah yang tidak perlu. Hehe, makhluk terkutuk itu bisa cocok dengan praktisi tahap manifestasi. Bahkan jika itu sangat terluka, tidak ada yang berani memburunya. Alih-alih, daripada bertengkar dengannya, sebagian besar lebih memilih untuk mencari harta karun. Marten kecil tersenyum, mata menatap tajam pada sosok berdarah raksasa yang melarikan diri untuk hidupnya. Ketika dia melihat ekspresi Little Marten yang bersemangat, Lindung merasa agak tidak berdaya. Jika bukan karena itu dan api kecil, dia juga tidak akan memilih untuk berburu setelah naga kelelawar darah itu. Meskipun demikian, itu akan meningkatkan kemampuan bertarungnya setelah kekuatan Little Flame dan Little Marten ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan pemikiran ini, Lindung akan sedikit menghibur dirinya sendiri. Hati-hati, makhluk terkutuk itu telah jatuh. Sepertinya luka-lukanya terlalu parah dan tidak bisa lagi melarikan diri. Sementara pikiran ini mengalir dalam pikiran Lindung, suara gembira Little Marten tiba-tiba terdengar. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindung buru-buru berbalik hanya untuk melihat bahwa naga kelelawar darah akhirnya jatuh dari langit, dan mendarat di tengah hutan. Darah segar segera menyembur dan setiap pohon atau daun yang menyentuhnya langsung membusuk. Little Flame secara bertahap mengurangi kecepatannya sebelum mendarat tepat di atas Bloodbath Dragon itu. Satu orang dan dua binatang menatap tepat pada Bloodbath Dragon yang melemah di bawah mereka. Menggeram, meskipun terluka parah, Bloodbath Dragon masih berhasil merasakan niat jahat Lindung. Segera, ia mengeluarkan suara gemuruh yang lemah. Sementara itu, kilatan ganas bersinar di matanya yang besar berwarna merah darah. Meskipun orang itu terluka parah, itu masih sangat kejam. Ketika dia melihat situasi ini, Lindung tersenyum. Segera, dia melambaikan lengan bajunya sebelum wayang simbol bermutu tinggi sekali lagi muncul, sebelum dia menuangkan 10.000 pil yuan murni ke dalam tubuhnya. Segera, gelombang kejut energi kuat meletus dari dalam tubuhnya. Kemudian, di bawah kendali Lindung, itu berubah menjadi flash menyala sebelum berlari menuju Bloodbath Dragon di bawah tanpa sedikit pun rasa takut. Karena dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari Bloodbath Dragon, Lindung tidak berani mengujinya secara pribadi. Oleh karena itu, ia dengan hati-hati memilih untuk menggunakan boneka simbolnya sebagai gantinya. Saat berhadapan dengan wayang simbol yang masuk itu, kilatan yang kejam langsung berkilau di mata Bloodbath Dragon itu. Kemudian, ia membuka mulutnya yang besar dan menyeramkan sebelum sinar berdarah segera meledak dan dengan ganas menghantam wayang simbol itu. Bang! Setelah terkena sinar cahaya berdarah itu, wayang simbol itu langsung tertiup angin, sebelum meninggalkan bekas goresan sepanjang 100 meter di tanah. Sementara itu, getaran energi yang berkilauan di tubuhnya juga jelas redup.
Aku ingin melihat berapa kali kamu dapat menggunakan serangan seperti itu. Ketika dia melihat bahwa boneka simbol bermutu tingginya langsung terpesona oleh naga kelelawar darah yang terluka parah, semburat guncangan melintas di mata Lindong. Segera, dia diam-diam tertawa, sebelum dia pindah pikiran. Kemudian, boneka simbol itu berdiri lagi dan terus berlari menuju naga kelelawar darah itu. Bang bang bang. Saat dihadapkan dengan serangan boneka simbol, naga kelelawar darah itu jelas sangat marah. Segera, itu membuat mulut raksasa terbuka sebelum terus-menerus menembakkan beberapa sinar cahaya berdarah yang sangat mematikan, menyebabkan bahwa wayang simbol dipukuli dengan mengerikan. Sementara itu, bekas goresan dalam berserakan di tanah sekitarnya. Namun, meskipun boneka simbol sedang terluka berat oleh serangan terus-menerus, serangan Bloodbath Dragon jelas melemah. Akhirnya, sinar cahaya darah itu begitu lemah sehingga hanya setebal lengan. Sementara itu, aura yang lemah menyelubungi tubuh Bloodbath Dragon itu. Binatang buas itu sudah cukup. Sudah saatnya aku menghabisimu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke bawah dan menatap boneka simbol yang terluka, sebelum dia merasa agak menyesal saat dia cemberut bibirnya. Meskipun naga kelelawar darah itu sudah terluka parah, itu masih bisa melukai wayang simbolnya sedemikian rupa. Jika tidak terluka, maka itu mungkin akan langsung menghancurkan wayang simbol bermutu tinggi miliknya, yang dengan susah payah ia perjuangkan. Setelah Lindung berbicara, Great Sun Thunder Yuan yang gemilang segera menyembur keluar dari tubuhnya. Lalu, dia mencengkeram telapak tangannya di depan panggung emas setinggi beberapa meter yang segera muncul di depannya. Setelah ia menerobos ke tahap penciptaan Ki, kekuatan menundukkan Golden Platform Magic Palm Lindung terbukti ditingkatkan. Intensitas cahaya keemasannya serta kualitas konstruksinya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Ledakan. Setelah platform emas itu terwujud, di bawah kendali Lindong itu dengan ganas terbang menuju naga kelelawar darah itu. Pada saat yang sama, pikiran Lindong bergerak, sebelum wayang simbol yang terluka sekali lagi berlari maju. Menggeram, saat merasakan angin kejutan yang mengerikan yang akan mengenai kepalanya, Bloodbath Dragon melepaskan raungan biadab. Kemudian, lingkaran cahaya berdarah muncul dari dalam tubuhnya sebelum menutupi tubuh besarnya. Ledakan. Peron emas itu menghantam halo yang bercahaya itu di hadapan angin yang sangat biadab segera berdesir. Faktanya, bahkan tanah di tanah semua dengan paksa terhempas. Berdasarkan situasimu saat ini, kamu hanya bisa bermimpi menghentikanku. Kamu harus menyerah. Lindung tersenyum sebelum telapak tangannya tiba-tiba menekan dengan ganas. Segera cahaya keemasan meletus di atas platform keemasan itu, sebelum itu dengan paksa menghancurkan lingkaran cahaya berdarah itu dengan bunyi keras. Dentang. Setelah itu menghancurkan lingkaran cahaya berdarah itu, platform emas itu, dengan tanpa sengaja menghantam dengan keras terhadap tubuh besar Bloodbath Dragon itu. Segera, sisik padatnya langsung hancur berantakan. Sama seperti halo berdarah itu hancur berantakan oleh Lindong, bahwa boneka simbol dibebankan ke arahnya juga. Dengan telapak tangan seperti pisau, itu tidak ragu sama sekali karena langsung menusuk mata iblis Bloodbath Dragon. Menggeram, ketika matanya ditusuk oleh boneka simbol itu, darah segar akhirnya memancar keluar. Seketika, naga kelelawar darah itu menjadi sangat marah karena rasa sakit yang tajam itu. Cakar itu ganas dan besar dengan kejam menghantam tubuh simbol pupet itu, sebelum segera merobek luka hampir setengah meter di dada yang kokoh, sebelum dengan paksa dihancurkan. Bajingan itu, ketika dia melihat bahwa boneka simbolnya terluka, hati Lindong sakit sampai kelopak matanya melonjak. Segera, dia merasa agak lega juga. Untungnya serangan ini mendarat di boneka simbol yang tidak berperasaan. Kalau tidak, jika dia menerima pukulan itu, dia mungkin akan terluka parah hari ini. Bajingan itu hanya membuat perlawanan menit terakhir. Marten kecil tersenyum sebelum melambaikan cakarnya. Garis-garis cahaya ungu gelap dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, sebelum mereka berubah menjadi cakram bercahaya ungu gelap yang berputar secara manual. Kemudian, ia menunjuk cakarnya di depan cakram yang bersinar itu melolong, dan mengoyak udara saat itu dengan cepat berlari ke bawah dan langsung menembus melalui kepala besar Bloodbath Dragon itu.
Ketika dia melihat betapa kuat cakram bercahaya Little Marten, Lindung diam-diam kagum. Meskipun Bloodbath Dragon terluka parah, itu masih binatang iblis dan memiliki pertahanan yang kuat. Namun, itu masih mudah ditembus oleh cakram bercahaya ungu tua itu. Oleh karena itu, ini menunjukkan seberapa kuat cakram yang bersinar itu. Serangan Little Marten pastilah fatal. Luka darah sedalam setengah meter muncul di kepala Bloodbath Dragon itu, sebelum darah segar dan otaknya mengalir keluar. Sementara itu, mata iblis yang terakhir mulai dengan cepat redup, sebelum akhirnya runtuh dengan bunyi gedebuk bahkan menyebabkan tanah bergetar. View. Ketika dia melihat bahwa Bloodbath Dragon akhirnya mati, Lindong langsung menghela nafas lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum dia mengingat wayang simbolnya. Saat dia menatap luka yang berserakan di tubuh yang terakhir, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa yang menyakitkan. Meskipun binatang terkutuk itu terluka parah, itu masih sangat sulit untuk ditangani. Untungnya, itu tidak berhasil menghancurkan wayang simbolnya. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar. Marten kecil. Saat dia menatap mayat raksasa Bloodbath Dragon, Lindung tersenyum. Namun, sebelum dia memanggilnya, mata Little Marten sudah terbakar saat berlari turun. Kemudian energi ungu gelap berkumpul di cakarnya saat bersiap untuk melahap roh iblis naga kelelawar darah ini. Swoosh! Namun, tepat ketika Little Marten hendak mencapai mayat Bloodbath Dragon, tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Kemudian, dua sosok putih tiba-tiba berlari maju sebelum angin kejut-kejut diarahkan dengan cepat ke arah Little Marten. Dentang-dentang, serangan mendadak ini menyebabkan Little Marten tertegun. Namun, itu segera pulih indranya, sebelum cahaya ungu gelap menyembur keluar dan membalas angin kejutan itu. Namun, kekuatan di balik serangan itu masih membuatnya didorong kembali. Hehe, setelah semua kerja keras kita gagal membuahkan hasil, sepertinya kita telah berhasil menemukan sesuatu yang baik. Meskipun kami tidak berhasil masuk ke Manifestation Martial Tablet, aku tidak pernah menyangka bahwa kami benar-benar dapat bertemu naga kelelawar darah purba di sini. Jika kita menggunakan tulangnya untuk membangun kerangka, itu akan sangat kuat. Petik 2. Setelah itu mengembalikan Little Marten, dua sosok putih segera muncul. Mereka ternyata adalah dua kerangka putih yang sangat besar. Di samping kerangka, dua pria tua yang mengerikan serakah menatap mayat Bloodbath Dragon. Keserakahan yang tak tersembunyikan memenuhi mata mereka. Ketika dia melihat mereka berdua yang tiba-tiba muncul, wajah Lindung mulai gelap. Kedua orang tua itu ternyata menggunakan beberapa cara khusus untuk menyembunyikan diri mereka dan menunggu mereka untuk berjuang dengan naga kelelawar darah itu. Ini menyebabkan Lindung menjadi sangat marah. Bagaimanapun, ia selalu menjadi orang yang menunggu. Namun, kali ini, dia sebenarnya tertipu.